Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, materi pembelajaran IPA tadi ya, dengan KD 3.3 dan 4.3. Materi hari ini ciri tumbuhan dan habitatnya. Ciri tumbuhan dan habitatnya. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat di mana makhluk hidup atau organisme tinggal. Berikut tumbuhan, habitat, dan ciri-ciri khususnya. Yang pertama, kaktus. Kaktus hidup di daerah panas atau kering atau banyak dijumpai di padang pasir. Kaktus disebut juga tumbuhan xerofit. Daun kaktus yang sebenarnya adalah duri pada batang kaktus. Nah ini di sampingnya ini ada duri. Duri ini sebenarnya adalah daun dari kaktus. Duri guna untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. 2. Melindungi diri dari pemangsa. Kaktus mempunyai akar yang sangat panjang, berfungsi menjangkau sumber air tanah hingga ke tempat yang sangat dalam. Kaktus memiliki batang yang berlapis lilin dan menggembung untuk menyimpan cadangan makanan. Fotosintesis kaktus berlangsung pada batang karena pada kulit batang kaktus banyak terdapat klorofil dan stomata. Teratai. Teratai merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Daunnya lebar dan tipis. Ini fungsinya untuk mempercepat penguapan. Kalau kaktus tadi, daunnya itu fungsinya untuk mengurangi penguapan. Kalau pada teratai, daunnya itu lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan juga biar tidak cepat busuk daunnya. Teratai tumbuh dari dasar air. Tangkai daun cenderung tumbuh menjalar, sehingga helai daun selalu terlihat mengapung. Tangkai bunga cenderung tumbuh tegak, sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air, dan juga akar tanaman teratai terletak di dalam air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang-lubang atau rongga-rongga udara. Rongga-rongga udara ini berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Dengan demikian, walaupun batang dan akar ada di dalam air, tumbuhan ini tetap dapat bernafas. Kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan pemakan serangga. Kantong semar memiliki kandungan nitrogen sedikit.
Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, maka kantong semar memakan serangga. Bagaimana cara kantong semar menangkap serangga? Daun kantong semar berbentuk seperti piala. Dinding dalam piala mengeluarkan nektar. Nektar adalah cairan manis, bahan pembuat madu, untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding piala yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Cairan daun inilah yang melarutkan serangga. Kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Ada juga tumbuhan pemakan serangga lainnya, yaitu tumbuhan venus. Daun venus berengsel dan berbulu. Daun itu terbuka menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu pada daun, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Kemudian daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Nah, ini gambar tumbuhan venus saat dia memakan serangga. Sebelumnya, dua katup ini terbuka, daunnya terbuka. Kalau ada serangga yang masuk, karena menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun ini akan segera mengatup dengan cepat. Bunga rafflesia. Bunga rafflesia tidak memiliki klorofil. Tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan menjalar di hutan tropis Asia Tenggara atau di hutan Bengkulu. Rafflesia merupakan bunga terbesar di dunia. Diameter bunga rafflesia ini kurang lebih bisa mencapai 1 meter. Perkembangbiakannya dibantu serangga, yaitu lalat. Nah, untuk menarik lalat mendekat, bunga ini mengeluarkan bau busuk. Eceng gondok. Eceng gondok adalah tumbuhan air. Bila batangnya dibelah melintang, terlihat lubang-lubang atau rongga-rongga udara, membuat eceng gondok tetap terapung. Pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Istilah dari menggugurkan daunnya itu disebut meranggas. Nah, pohon jati ini bukan akan mati ya, tapi ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya supaya tetap hidup. Dia menyesuaikannya dengan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, nanti kalau sudah musim hujan, dia akan semi lagi, daunnya akan tumbuh lagi. Cemara. Pohon cemara mempunyai daun berbentuk sisik untuk mengurangi penguapan. Bunga mawar, bugenvil, salak, durian, pohon nanas memiliki duri untuk melindungi diri. Buah nangka, sawo, dan pepaya ketika masih muda memiliki getah. Ini juga untuk melindungi diri. Untuk melindungi diri pada buah nangka, sawo, pepaya pada saat masih muda,
itu memiliki getah. Mentimun dan bambu memiliki bulu-bulu untuk melindungi diri. Kelapa memiliki serabut untuk membantunya mengapung di air. Pisang, daun pisang mudah robek kalau terkena angin, sehingga pohon pisang ini tidak mudah roboh. Sekian penjelasan dari Bu Tuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.